Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib sampai isya yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan beralih pada pembahasan yang berkaitan dengan fikih Ramadan secara umum, bukan hanya berkaitan dengan puasa, tetapi hal yang berkaitan dengan Ramadan secara umum. Jamaah sekalian, agar kita bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap fikih Ramadan, walaupun sesungguhnya dalam hal ini banyak hal-hal yang kita lakukan itu berdasarkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh para pemegang kebijakan. Dalam hari ini adalah pemerintah. Namun itu jamaah sekalian tidak menghalangi kita untuk mempelajari fikih Ramadan itu agar secara pribadi kita memiliki ilmu tentang masalah-masalah tersebut. Maka yang pertama kita akan bahas pada kesempatan ini, kapankah kita wajib berpuasa Ramadan? Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Berdasarkan ayat ini jemaah sekalian, maka kita akan belajar bagaimana langkah-langkah untuk mengetahui awal masuknya bulan suci Ramadan. Yang pertama jemaah sekalian, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang telah melihat bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena sudah melihat bulan. Maka cara yang paling sederhana dalam memahami ayat dan hadis ini adalah siapa yang telah melihat bulan, apakah secara pribadi, maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Dia sudah wajib untuk berpuasa di hari esok itu. Cara yang kedua adalah asyhadatu 'ala ru'yati awil ikhbaru anha fayusamu bi ru'yati adlin mukallafin. Cara yang kedua adalah ketika ada orang yang kita berikan persaksian bahwa dia telah melihat bulan dan dia menginformasikan kepada kaum muslimin bahwa betul-betul dia sudah melihat bulan, dan orang tersebut adalah orang yang masuk dalam kategori orang yang adil.
Orang yang adil maksudnya orang yang jujur menyampaikan perkara tersebut, tidak memiliki tendensi apa-apa, tapi betul-betul ingin mengamalkan syariat itu. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, tara an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Orang pada melihat bulan di sore harinya, tentunya di saat menjelang terbenam matahari itu, maka aku menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya termasuk di antara orang yang melihatnya. Fasama, maka beliau menerima persaksian saya dan berpuasa esoknya. Wa amaran nasa bisiyamihi, dan kemudian beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Cara yang ketiga jamaah sekalian adalah ikmalu iddati syahri sya'bana 30 yawman. Wa dhalika hinama la yural hilalu lailatal 30 min sya'bana ma'a adami wujudi ma yamna'u ru'yah min ghaimin aw qatrin aw ma'a wujudi syai'in min dhalik. Cara yang ketiga adalah dengan cara menyempurnakan hitungan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kita menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari di saat kita tidak melihat bulan itu pada malam yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Apatah lagi tidak ada hal yang menjadi penghalang, tapi ternyata tetap kita tidak melihatnya, maka pada saat itu cara menentukan masuknya satu Ramadan adalah dengan menyempurnakan malam ke-30 malam itu. Jadi mestinya pada tanggal 29 Sya'ban umpamanya, ya, maka kita sudah berjaga-jaga di sore hari itu, ternyata tidak kelihatan bulan, maka bulan Sya'ban itu kita sempurnakan hitungannya menjadi malam ke-30. Berarti besoknya masih tanggal 30 Sya'ban dan lusa artinya baru kita berpuasa. Baik. Bagaimana bisa kita memahami seperti itu? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Innamasy syahru tis'atun wa ishruna yawman. Fala tasumu hatta tarawul hilal, wa la tuftiru hatta tarawhu, fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hitungan bulan qamariyah itu, ya, bulan hijriyah itu hanya ada 29 atau 30. Jadi bulan qamariyah itu hanya ada 2, Pak. Hanya 29 hari atau 30 hari. Iya. Tidak sama tahun miladiah. Kalau tahun miladiah itu mulai tanggal 28 ada. Kemudian 29 juga ada. Kemudian 30 juga ada, 31 juga ada. Jadi ada 4 kalau miladiah. Adapun hijriyah itu telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hitungan harinya hanya ada 2 saja. Kalau bukan 29, 30. Iya. Jadi ada biasa istilah sebahagian orang kalau umpamanya hanya 29 puasa, dia bilang tidak cukup puasa, hanya 29. Iya. Itu kalau dia memahami bahwa bulan itu
selalu 30. Padahal baik 29 atau 30 sama-sama cukup, karena memang opsi hitungan qamariyah itu hanya ada 2. Maka itulah sebabnya di saat tanggal 29 Sya'ban, ya, di saat tanggal 29 Sya'ban, dan semua seperti itu bulan. Ya, kita mau bulan Rajab, kita mau bulan Rabiul Awal, seperti itu cara menentukan untuk bulan berikutnya. Cuma kenapa kita lebih selektif ini pada bulan Sya'ban? Karena kita berada pada bulan yang akan melaksanakan sebuah ibadah besar, yaitu ibadah Ramadan. Sebenarnya mestinya kita sebagai seorang muslim itu meru'yah setiap bulan, karena ada ibadah-ibadah yang kita akan lakukan pada setiap bulan itu. Umpamanya ada puasa sunat namanya puasa bid, ya, yang orang istilahkan biasa puasa putih. Nah, untuk menentukan itu harus ketahuan hari apa tanggal satunya, supaya tanggal 13, 14, 15 kita bisa puasa ya bid itu. Ya. Kenapa kita tidak melakukan secara selektif itu? Mungkin karena ya pensikapan kita yang tidak terlalu ketat, karena hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah sunat. Ya. Adapun bulan Ramadan memang harus ya selektif kaum muslimin dalam hal ini untuk menentukan tanggal 1 itu, karena berkaitan dengan ibadah ya puasa yang kita akan mulai melakukannya. Maka ketika kita berada pada tanggal 29 Sya'ban itu, maka sorenya itu betul-betul menjadi penentu. Iya. Kalau umpamanya ternyata kita tidak melihat bulan untuk bulan Ramadan, berarti dipastikan ya malam itu kita genapkan menjadi 30. Ya, malam itu kita genapkan menjadi 30. Contoh saja umpamanya, kalau sekarang ini hari Selasa, iya, berarti kalau kita tidak melihat bulan umpamanya, berarti besok itu katakanlah contohnya kita hitung 30 Sya'ban, sehingga dipastikan hari Kamis itu tanggal 1 ya Ramadan. Itu sekedar pendekatan. Namun ketika pada malam tanggal 29 itu ternyata kita melihat bulan, ya, maka otomatis kita berada pada malam tanggal 1, dan otomatis besok itu terhitung sebagai hari pertama daripada bulan ya Ramadan. Ini berdasarkan sabda Nabi yang mengatakan, "Fala tasumu hatta tarawul hilal." Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, wala tuftiru hatta tarawhu. Demikian pula sebaliknya, janganlah kalian berbuka, maksudnya tiba Idul Fitri, hatta tarawhu, sampai kalian melihatnya. Fa in ghumma alaikum faqdiru lahu. Kalau ternyata ada penghalang yang tidak bisa kalian melihat, apakah besok tanggal 30 atau tanggal 1, maka Nabi mengatakan faqdiru lahu, maka sempurnakan daripada jumlah bilangan daripada bulan Sya'ban itu. Jadi ketika kita tidak melihat, tidak ada lagi semacam prediksi, jangan sampai ada cuma karena ada awan yang menghalangi, ya. Di mana kita mengetahui bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang memberikan kemudahan, ya, agama yang memberikan ya kemudahan. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, wa yalzamu shaumu Ramadan kullu muslimin mukallafin qadirin. Maka wajib hukumnya berpuasa Ramadan setiap muslim yang mukallaf. Yang mukallaf itu yang berakal dan yang sudah balik. Fala yajibu ala kafir wala yasihhu minhu. Maka tidak wajib kepada non muslim, dan andaikan pun ia mengerjakannya maka itu tidak sah, karena syaratnya diterima amalan itu adalah menjadi seorang muslim. Bagaimana kalau ada non muslim
di perjalanan atau pertengahan bulan Ramadan itu dia masuk Islam, maka dia memulai puasa di saat dia masuk Islam dan tidak wajib untuk mengqadha hari-hari yang sebelumnya yang belum sempat dia berpuasa, karena hitungan dia menjadi seorang mukallaf di saat dia sudah masuk menjadi seorang muslim. Kesimpulannya, wala yalzamuhu qada'u ma sabaqa halal kufri, tidak wajib dia mengqadha atau mengganti apa yang dia tidak puasakan hari-hari sebelum dia masuk Islam. Wala yajibu as-shawmu ala saghirin wa yasihhu as-shawmu min saghirin mumayyiz wa yakunu fi haqqihi nafilah. Demikian pula bagi anak kecil yang belum balik, dari sisi hukumnya dia tidak wajib berpuasa, akan tetapi ketika dia berpuasa maka puasanya itu sah dan masuk dalam kategori sunat bagi anak kecil itu. Dan sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua untuk belajar sholat bagi anak yang belum balik, maka demikian pula ibadah-ibadah yang lain termasuk puasa dianjurkan kepada orang tua untuk mulai mendidik anaknya semampunya tentunya. Ya, semampunya tentunya. Kalau seandainya kita motivasi dan anak itu mau berpuasa, alhamdulillah, tapi tidak juga kita memaksanya karena memang pada hakikatnya belum wajib untuk berpuasa. Wala yajibu as-shawmu ala majnun walau shama hala jununihi lam yasih minhu li'adamin niyah. Demikian pula orang yang kehilangan akal seperti orang yang gila, itu tidak sah puasanya, ya, tidak sah puasanya, dan dengan demikian tidak wajib mereka melakukan puasa karena orang yang kehilangan akal itu tidak memiliki niat, sementara ibadah itu harus diantara persyaratannya adalah berniat, sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Kemudian wala yajibu as-shawmu adan ala maridin ya'jizu anhu wala ala musafir wa yaqdiyanihi hala zawali udri al-marid al-maradi was-safar. Tidak wajib bagi orang yang sakit yang kalau dia berpuasa menyebabkan dia kesulitan. Yang kedua, bagi orang yang musafir tidak wajib mereka berpuasa secara ada. Apa itu puasa secara ada? Yaitu menunaikan puasa pada waktu bulan Ramadan. Artinya ada keringanan bagi mereka untuk boleh tidak berpuasa. Jadi harus difahami, bagi orang yang sakit dan bagi orang yang musafir itu tidak wajib mereka berpuasa di siang hari bulan Ramadan, akan tetapi andaikan mereka berpuasa maka puasanya itu sah. Sehingga dengan demikian tidak berpuasanya orang yang sakit dan musafir itu adalah merupakan keringanan yang tentu pada hari-hari yang lain selain daripada bulan Ramadan wajib dia mengganti daripada puasa atau utang puasa itu. Berdasarkan firman Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan musafir dan tidak bisa berpuasa di siang hari bulan Ramadan itu di saat dia sakit atau dia musafir dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa dengan syarat dia mengganti pada hari-hari yang lain. Jadi ada dua istilah dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Ketika kita melaksanakan pada waktunya, yaitu di bulan Ramadan, itulah namanya ada, yaitu menunaikan. Itu namanya menunaikan. Ketika kita melakukan penggantian pada hari-hari yang lain yang bukan pada waktunya, maka itulah namanya qadha, mengganti hari-hari seberapa hari yang telah kita tinggalkan. Ya, seberapa hari yang kita
tinggalkan. Umpamanya ia di saat Ramadan yang lalu, katakanlah dia sakit selama sebulan dan tidak sempat dia mengganti puasanya, tidak sempat dia berpuasa, maka dia menghitung utang puasa itu sesuai dengan hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan yang lalu itu. Maksudnya begini, kalau hitungan hari di bulan Ramadan yang lalu itu kebetulan hanya 29, maka yang wajib dia ganti adalah 29. Ya, yang wajib dia ganti adalah 29. Kalau hitungan Ramadan yang lalu itu terhitung 30 dan tidak ada yang dia laksanakan puasa di bulan Ramadan yang lalu itu, maka dia terhitung mengganti puasanya itu 30 hari. Kenapa jemaah sekalian kita jelaskan ini? Karena baik 29 atau 30 itu sama-sama satu bulan. Nah, satu bulannya itu tergantung bulan Ramadan yang tinggalkan. Kalau bulan Ramadan yang tinggalkan itu kebetulan pada waktu itu 29, maka utangnya 29 hari. Kalau terhitung itu 30, maka utangnya 30 hari, tergantung berapa jumlah hari ketika dia meninggalkan puasa Ramadan itu. Kemudian wal khitabu bi ijabi as-siyami yashmalul muqima wal musafir was sahih wal marid wat tahir wal haid wan nufasa wal bukma alaihi fa inna haula'i kulluhum yajibu alaihim as-shawm fi dhimamihim bihaitsu innahum yukhatabuna bis-shawmi liya'taqidu wujubahu fi dhimamihim wal azmu ala fi'lihi imma adaan wa imma qada'an. Berikut ini kita sebutkan siapa-siapa orang-orang yang wajib berpuasa itu. Ya, semua orang Islam wajib itu berpuasa. Yang pertama, orang yang mukim, yang tidak bepergian. Yang kedua, musafir, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang dalam keadaan suci, orang yang haid, wanita yang haid, wanita yang nifas. Ya, itu semua pada asalnya adalah orang yang wajib berpuasa. Hanya saja dari mereka-mereka ini dibagi dua. Ada yang melaksanakan ibadah puasa itu dengan menunaikan tepat pada waktunya, yaitu di bulan Ramadan, dan ada di antara mereka yang mengqadha dari puasa tersebut. Ada di antara mereka yang mengqadha dari puasa pada puasa tersebut. Contoh yang menunaikan pada bulan Ramadan adalah orang yang mukim, ya, orang yang tidak bepergian, ya. Kemudian orang musafir ini bisa dua, bisa dia berpuasa di bulan Ramadan, bisa juga dia mengganti pada hari-hari yang lain dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang musafir itu bisa menunaikan pada waktunya dan bisa juga mengqadha pada hari-hari yang lain. Ya, kemudian orang yang sehat, nah itu jelas tidak mungkin pada hari-hari yang lain, jelas dia berpuasa pada bulan Ramadan. Orang yang sakit, dua, bisa juga berpuasa di bulan Ramadan selama tidak memberatkan puasa itu, bisa juga dia mengganti pada hari-hari yang lain. Dan yang kita maksudkan dengan orang sakit jemaah sekalian adalah orang yang ketika berpuasa kemungkinan akan semakin bertambah sakitnya dengan puasa itu, atau menjadi lambat sembuhnya disebabkan karena dia berpuasa, atau karena memang dia kesulitan, ya, dia kesulitan ketika dia berpuasa. Maka bagi orang yang seperti ini, itulah yang diberi keringanan, boleh tidak berpuasa, ya, boleh tidak berpuasa. Bukan yang penting dikatakan orang itu sakit, ya, umpamanya contoh orang pilek kan sakit juga, ya, tapi itu tidak masuk dalam contoh keadaan yang menyebabkan orang itu harus, ya, tidak berpuasa pada bulan itu, karena sakitnya itu bukan sakit yang menyebabkan dia kelelahan ketika dia berpuasa, ya. Atau umpamanya ada orang yang sedikit, ya, mungkin terkena irisan pisau, ya, itu kan sakit juga, tapi tidak masuk dalam kategori sakit
yang seperti itu yang dimaksudkan sakit yang semakin bertambah, ya mungkin parah penyakitnya ketika berpuasa, atau paling tidak lambat, ya mungkin kesembuhannya ketika dia berpuasa. Kemudian orang yang haid dan orang yang nifas, ya orang yang haid dan orang yang nifas ini adalah orang yang mengqadha, ya mengganti daripada puasa mereka. Jadi hati-hati, orang haid, wanita haid dan wanita nifas itu tidak ada alternatifnya mereka berfidyah, ya tidak ada alternatifnya mereka berfidyah. Orang yang haid, ya orang yang nifas itu hanya mengganti puasa pada hari-hari yang lain. Kenapa orang haid dan orang nifas itu mengganti bukan berfidyah? Karena orang haid dan orang nifas itu adalah orang yang memiliki halangan sementara, dan semua halangan yang sementara itu sifatnya adalah mengqadha. Itu kaidahnya teman sekalian. Semua halangan yang bersifat sementara itu adalah hukumnya qadha. Adapun halangan yang permanen, maka itulah yang berfidyah. Itulah yang berfidyah. Sekarang seorang ibu yang menyusui, dia punya halangan. Apakah halangan itu sifatnya permanen atau sementara? Menyusui sifatnya sementara, maka hukum asalnya wanita yang menyusui anak kecil itu dia mengqadha, ya bukan berfidyah. Dia mengqadha bukan berfidyah. Termasuk dalam hal ini orang wanita yang hamil, ya apakah dia mengqadha atau dia memfidyah? Kita lihat apakah halangan itu sifatnya sementara atau halangan permanen. Iya. Bagaimana? Hamil itu halangan permanen, Pak? Sementara, iya. Masa hamil terus? Iya. Iya. Kecuali kalau umpamanya ada yang mengatakan, Ustaz, tapi bagaimana kalau istriku tiap tahun hamil? Iya. Jadi sekarang hamil, tahun depan menyusui, iya. Tahun berikutnya hamil lagi, menyusui lagi. Kalau seandainya ada orang yang seperti ini keadaannya, ya, kalau ada orang yang seperti ini keadaannya, di sini sebagian para ulama berbeda pendapat, ya. Di situ sebagian para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau kita kembali kepada hukum asal, dia mengqadha. Kembali kepada hukum asal, dia mengqadha. Berarti 2 tahun utangnya berturut-turut. Kita katakan sampai dia bisa menunaikan daripada utangnya itu dia lakukan, karena selama dia punya halangan maka dia tidak berdosa insyaallah. Sebagaimana ada sebagian di antara ulama yang memfatwakan ketika sudah berturut-turut seperti itu dia menunjukkan untuk berfidyah, tapi prinsip dasarnya bahwa orang yang mengqadha itu adalah ketika halangannya bersifat sementara. Kalau ada seorang orang tua yang sudah lanjut usia, ya, sudah lanjut usia, maka halangan itu adalah halangan permanen, karena tidak ada lagi kemungkinan untuk kembali muda. Maka halangannya halangan permanen, maka juga bentuk penggantiannya adalah dengan cara fidyah, ya, dengan cara fidyah, bukan dengan cara mengqadha, karena tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa mengqadha karena memang halangannya bersifat permanen. Atau ada orang yang sakit yang sifatnya sakit menahun, ya, sakit menahun, ya ini secara kasat mata, ya, kalau kita melihat kayaknya kasihan ini bapak ini ibu ini sepertinya ya tidak ditahui kapan kira-kira sembuhnya, ya, maka penyakit yang seperti itu dia berfidyah, ya, dia berfidyah. Jadi sakit yang mengqadha itu adalah sakit yang lumrah, yang sifatnya halangan yang bersifat sementara. Kemudian selanjutnya lagi dikatakan, faminhum man yukhatabu bis-sawmi fi nafsi syahri adaan wa huwa as-sahihul muqim ilal haid wan nufasa. Ada satu hal yang saya ingin jelaskan sedikit jamaah sekalian. Orang yang musafir itu, mana sebenarnya lebih afdal baginya? Ketika dia musafir, dia tetap berpuasa dalam keadaan musafir,
atau dia tidak berpuasa dalam keadaan musafir. Maka mudah-mudahan pendapat ini yang pertengahan, bahwa orang yang musafir itu tergantung keadaannya. Kalau dalam perjalanannya itu dia tidak kesulitan, maka yang afdal tetap dia berpuasa. Kalau dalam perjalanan itu ternyata dia kesulitan, maka yang afdal baginya adalah berbuka ya di siang Ramadan itu. Tapi baik dia kesulitan atau dia tidak kesulitan, dari sisi bolehnya tidak berpuasa boleh. Ya. Dari sisi bolehnya tidak berpuasa boleh. Umpamanya contoh ya, yang mana kira-kira lebih sulit dari sini ke Parepare ya, naik motor ke Parepare sudah musafir ya. Atau dari sini naik pesawat ke Jakarta cuma kurang lebih 2 jam. Iya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kenyamanan, lebih nyaman itu naik pesawat ke Jakarta, Pak. Padahal lebih jauh. Iya. Daripada ke Parepare naik motor, iya. Tapi lebih melelahkan. Nah, baik yang melelahkan ataupun yang nyaman, dari sisi bolehnya, ya, boleh dia tidak berpuasa. Karena illat bolehnya tidak berpuasa orang yang musafir itu bukan karena kesulitannya, tapi illatnya dan sebabnya memang karena safarnya, memang karena musafirnya. Adapun ada kesulitan itu hikmah kenapa dia diberikan keringanan. Karena kalau kesulitannya yang menjadi sebab, ini menjadi tidak menjadi tidak paten kaidah itu. Iya. Nanti ada orang yang mencangkul-cangkul depan rumahnya, Pak, di siang bulan Ramadan dia tidak musafir. Iya. Ya, apakah boleh dia berbuka begitu saja? Tidak boleh, Pak, dengan halang beraya. Capek kayak ini. Ya, tidak boleh. Sebaliknya kalau orang musafir walaupun dia tidak capek, boleh, karena ada safar, ada rukhsah. Ada safar, ada rukhsah. Adapun kemungkinan dia ada halangan-halangan berupa capek, berupa letih, itu merupakan hikmah daripada setiap safar itu. Sama kalau kita mengambil perumpamaan, aturan kalau kita lewat di jalan menyala lampu merah, ya, itu sebenarnya apa sebabnya sehingga kita berhenti? Kalau secara aturan lalu lintas, apakah karena kita khawatir jangan sampai ada tabrakan, atau karena lampu merahnya? Iya. Kalau polisi yang dapat kita, Pak, kita lewat, pasti polisi tetap tangkap kita. Iya. Kita berargumentasi, saya lewat ini, Pak, karena tidak ada kendaraan lewat. Nah, polisi mengatakan itu hikmahnya sehingga ada lampu merah. Adapun sebabnya tidak boleh lewat, itu karena lampu merahnya. Saya tidak melihat ada musibah atau tidak musibah, itu karena lampu merahnya. Demikian pendekatannya juga. Musafir itu boleh tidak berpuasa bukan karena sulit atau tidaknya, tapi karena safarnya itu yang ada. Demikian mungkin kajian kita tentang masalah fikih Ramadan ini, ya. Kita mungkin ada waktu ya barang 5 sampai 10 menit kepada jamaah yang mungkin mau bertanya tentang masalah ini, baik yang berkaitan dengan pembahasan kita ataupun di luar daripada pembahasan kita yang masih berkaitan dengan fikih Ramadan atau fikih puasa. Silakan, Pak, kalau ada yang mau bertanya. Iya, Ustaz. Ada yang mungkin, Ustaz. Iya. Yang mana lebih utama, membaca Al-Quran atau menghafal dan meroja di bulan Ramadan? Menghafal Dan meroja atau membaca Al-Quran? Oh iya. Jadi yang pertama, iya, membaca Al-Quran itu tilawah itu asalnya adalah tanpa mushaf. Itu asalnya tanpa mushaf. Di zaman Nabi, apakah sudah ada Quran di zaman Nabi? Belum ada, ya. Di zaman Nabi itu belum ada Quran yang dibaca, Pak. Semua dihafal. Ya. Tapi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan yatluna ayatillah, membaca
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, bagi orang yang menghafal Al-Qur'an, ya, bagi orang yang menghafal Al-Qur'an, tentu ini lebih efektif dibandingkan dia membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena apa yang dia baca itu sebenarnya sudah ada dalam dadanya. Yang kedua, bagi kita yang tidak menghafal Al-Quran, itu tidak mengurangi pahala kita kalau kita tidak menghafalnya sebagaimana dihafalkannya oleh para penghafal Al-Quran. Saya ingin mengatakan bahwa fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Bagi kita yang memang tidak membutuhkan mushaf, maka yang afdal adalah menghafal itu tanpa melihat daripada mushaf, ya. Atau yang kedua, bagi kita yang tidak menghafal Al-Quran adalah kita membaca Al-Quran Karim. Nah, sekarang ini yang menjadi persoalannya adalah bagaimana hukumnya atau mana yang lebih afdal, ya. Ada orang yang membaca cepat sehingga dia bisa khatam beberapa kali dalam bulan Ramadan, ya. Yang kedua, ada orang yang membaca lambat. Ada orang yang membaca lambat. Pokoknya memang dia mau tahsin qiraah. Nah, bagi kita yang lancar membaca, lebih afdal itu yang cepat membacanya sehingga kita bisa menyelesaikan beberapa kali dalam bulan Ramadan. Tapi bagi kita yang tidak lancar, tentu tidak boleh cepat-cepat amat begitu, karena lebih banyak tidak benarnya cara membacanya dibandingkan dengan benarnya. Jadi tinggal kita melihat, kalau kita lancar membaca Al-Quran, ambil yang jalur cepat, ya. Kenapa? Karena hitungannya siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran dipahalai satu kebaikan, dan satu kebaikan dapat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Itulah sebabnya sehingga Imam Syafi'i di bulan Ramadan, Pak, itu 60 kali khatam. Ya, Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu 60 kali khatam, Pak. Berarti kalau diasumsikan Ramadan itu 30 hari, Imam Syafi'i itu 2 kali sehari tamat, Pak. Jadi memang dijadikan hari Ramadan itu memang hari membaca Al-Quran, ya, hari Al-Quran. Dan itu sebabnya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, karena memang bulan Ramadan ini identik dengan syahrul Quran. Jadi tidak mengapa ada orang yang Masya Allah baru juz 1, baru juz 2. Bagaimana caranya supaya dia bisa menyelesaikan bacaan Quran tersebut. Dan Imam Malik di kota Madinah, demi menghadapi bulan Ramadan itu, beliau membawakan kajian-kajian di bulan yang lain, tapi ketika tiba bulan Ramadan, beliau menyetop pengajian-pengajian beliau demi untuk lebih fokus membaca Al-Quran. Nah, itu istilahnya mungkin kebiasaan, tradisi, adat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau kita di sini nampaknya justru di bulan Ramadan itu kita memperbanyak ceramah-ceramah, taklim, karena kita mungkin menganggap di bulan seperti inilah mungkin kesempatan bagi kaum muslimin untuk bisa terkondisi untuk banyak mendengar. Tapi di kota Madinah di zaman Imam Malik, beliau liburkan pengajian itu dan menganjurkan kepada seluruh jamaah untuk lebih banyak membaca Al-Quran Karim. Tapi yang terbaik itu dalam membaca Al-Quran yang sunnah itu bagi kita rata-rata paling cepat itu 1 kali khatam dalam 3 hari. Itulah yang tercepat. Dikhawatirkan kalau kurang dari 3 hari, itu dikhawatirkan banyak salahnya. Banyak salahnya. Bagi orang-orang yang seperti lancarnya Imam Syafi'i, itu tentu boleh. Kita tinggal melihat kelancaran kita dalam membaca Al-Quran Karim. Masih ada pertanyaan? Satu lagi. Waalaikumsalam. Ayat. Masalah tentang bersahur. Bagaimana hukumnya yang ada yang menganggap dia
ketika tidak bangun untuk sahur, jadi dia sudah makan malam, bangun untuk hanya sekedar untuk sholat subuh, jadi tidak bersahur. Yang kedua, Ustaz, bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini mungkin nanti menghadapi penolakan dengan tidak ada mana untuk membuat mereka. Baik. Salam. Iya. Jadi sahur itu Pak merupakan sunnah-sunnah puasa, ya, merupakan sunnah-sunnah puasa, dan Nabi sangat menganjurkan untuk kita bersahur. Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena sesungguhnya dalam bersahur itu ada keberkahan. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak memberikan keberatan pada umatnya. Karena di antara hikmah bersahur itu, ya, menyebabkan kita agak ringan di siang hari. Pasti beda antara orang yang sahur dengan orang yang tidak sahur. Iya. Dan makan malam itu bukan sahur. Ya, makan malam pulang ke tarawih, ya. Di mana saya makan malam memang, ya, yang sampai saya tidak bangun. Ya. Itu tidak masuk dalam kategori, ya, sahur. Sah insya Allah bagi dia untuk sahur, tapi dia kehilangan salah satu pengamalan yang sunnah. Dan semakin dekat, ya, dengan waktu azan itu semakin kita afdal, ya, semakin dekat dengan waktu azan, ya, itu semakin afdal, ya. Kalau kita di Indonesia masih ada waktu imsak, ya, mungkin 5 sampai 10 menit, ya. Tapi kalau seperti di Arab Saudi itu tidak ada imsak Pak di sana. Pokoknya sampai azan baru berhenti, ya, sampai azan baru berhenti. Itu, ya, madhab yang diamalkan, ya, di sana. Kemudian tentang, ya, saudara kita di Palestina, ya, artinya siapa saja. Sedangkan yang kita katakan tadi, orang dalam keadaan kesulitan yang sifatnya biasa, itu boleh dia tidak berpuasa. Maka apatah lagi dalam keadaan jihad yang seperti itu, memang sudah tidak mendapatkan makanan, memang sudah mendapatkan berbagai macam serangan-serangan, maka kalau orang dalam keadaan yang seperti itu, maka boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa bagi yang menganggap hal itu adalah sesuatu yang memberatkan bagi diri mereka. Nabi SAW dengan para sahabatnya di medan jihad itu rata-rata tidak berpuasa di medan pertempuran karena sulitnya keadaan pada saat itu. Jadi beda tentang safar, beda tentang jihad. Jadi jihad itu tidak mesti jaraknya jarak safar, ya. Terkadang jihad itu di sekitar kota Madinah, umpamanya perang Uhud. Perang Uhud itu bukan safar, tapi ada jihad itu di sekitar kota Madinah, dan sahabat beliau rata-rata memang di bulan Ramadan, ya, itu mereka melakukan pertempuran, maka kebanyakan di antara mereka yang tidak berpuasa. Itu salah satu di antara keadaan yang boleh seseorang itu boleh mengambil rukhsah, ya, tapi mengganti pada hari-hari yang lain. Wallahu taala alam. Kalau sudah tidak ada, kita cukup sampai di sini. Baik, kita cukup sampai di sini jemaah sekalian. Mungkin ini pertemuan terakhir, ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita menambah wawasan-wawasan kita dengan membaca literatur tentang berkaitan dengan menghadapi bulan suci Ramadan agar sesuai dengan sunnah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.